Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita telah tiba di pelajaran yang kelima, di triwulan yang pertama di tahun 2025 ini. Satu pelajaran dengan judul Murka dari Kasih Ilahi. Namun sebelum kita mempelajari lebih lanjut, lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Murka dari kasih ilahi. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Saudara, murka Allah adalah tanggapannya yang kudus dan sabar terhadap dosa. Murka Allah tidak didasarkan pada inisiatif yang sewenang-wenang, tidak terkendali atau penuh dendam. Murka Allah adalah kemarahan yang penuh kasih dan kebenaran. Dalam kitab suci, kita menemukan gambaran yang jelas tentang murka Allah sebagai kemarahan yang penuh kasih dan kebenaran terhadap penindasan dan penderitaan umatnya. Bagaimana pelajaran ini selengkapnya? Di pelajaran hari Minggu dengan judul Berduka karena kejahatan. Allah membenci kejahatan karena kejahatan selalu menyakiti makhluk ciptaannya. Dalam narasi kitab suci, Allah berulang kali terpancing untuk marah melalui apa yang disebut oleh para ahli kitab suci sebagai siklus pemberontakan. Siklus pemberontakan ini berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, manusia memberontak melawan Allah dan melakukan kejahatan, bahkan terkadang kekejaman yang sangat mengerikan, seperti mengorbankan anak dan kekejian lainnya di matanya. Allah menarik diri sesuai dengan keputusan manusia. Rakyat ditindas oleh negara-negara asing. Orang-orang berseru kepada Allah meminta pembebasan. Allah dengan murah hati menyelamatkan orang-orang tersebut. Manusia kembali memberontak melawan Allah. Seringkali lebih parah dari sebelumnya. Namun demikian, dalam menghadapi siklus kejahatan dan ketidaksetiaan yang mengerikan ini, Allah berulang kali menghadapi ketidaksetiaan manusia dengan kesetiaan yang tidak berkesudahan, kesabaran yang luar biasa, kasih karunia yang mengagumkan, dan kasih sayang yang mendalam. Yang kedua, kemarahan ilahi adalah respon kasih yang tepat terhadap kejahatan, karena kejahatan selalu menyakiti orang yang dikasihi Allah. Yang ketiga, meskipun umat Allah berulang kali meninggalkan dan mengkhianati Allah, selama berabad-abad, Allah terus dengan sabar melimpahkan kasih yang melampaui segala harapan yang masuk akal. Nehemia pasal 9 ayat 7 sampai dengan 33. Mazmur 78 ayat 38, firman Tuhan berkata, "Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya." Inilah sifat dan karakter Allah. Di pelajaran hari Senin dengan judul Allah lambat untuk marah. Yunus 4 ayat 1 sampai dengan 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah
Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Saudara, reaksi Yunus terhadap kemurahan Allah dikatakan dalam dua cara. Yang pertama, hal itu menunjukkan kekerasan hati Yunus sendiri. Ia sangat membenci bangsa Asyur karena apa yang mereka telah lakukan kepada Israel, sehingga ia tidak ingin Allah menunjukkan kemurahan apapun kepada mereka. Kita harus berhati-hati untuk menghindari sikap yang sama seperti Yunus, meskipun hal tersebut sungguh dapat dimengerti. Dari antara semua orang, mereka yang telah menerima kasih karunia Allah harus menyadari betapa tidak layaknya mereka menerima kasih karunia itu. Dengan demikian, mereka seharusnya bersedia untuk meneruskan kasih karunia kepada orang lain. Yang kedua, reaksi Yunus memperkuat betapa pentingnya kasih sayang dan anugerah Allah dalam karakternya. Yunus begitu akrab dengan kemurahan Allah, sehingga justru karena Allah itu pengasih dan penyayang, serta panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Yunus 4 ayat 2, Yunus tahu bahwa Allah akan menyesal menjatuhkan penghakiman terhadap Niniwe. Allah memperlakukan semua orang dan semua bangsa dengan adil dan penuh belas kasihan. Saudara, frasa Ibrani panjang sabar secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai hidung panjang. Dalam idiom Ibrani, kemarahan secara metaforis dikaitkan dengan hidung, dan panjangnya hidung secara metaforis menggambarkan betapa lama seseorang menjadi marah. Dengan demikian, penyebutan Allah berhidung panjang menjelaskan bahwa Allah lambat marah dan panjang sabar. Allah sangat panjang sabar serta mencurahkan rahmat secara cuma-cuma dan limpah, namun tanpa membenarkan dosa atau menutup mata terhadap ketidakadilan. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Kemarahan yang Benar. Kemarahan yang tepat adalah respon kasih terhadap keadaan tertentu. Contohnya, yang pertama, Yesus marah ketika bait suci dan upacara-upacara yang seharusnya melambangkan pengampunan Allah yang penuh anugerah dan penyuciannya terhadap orang-orang berdosa malah digunakan untuk menipu dan menindas kelompok yang paling rentan. Yesus menyebutkan bahwa mereka menjadikan bait suci sebagai sarang penyamun. Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13. Yang kedua, ketika orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus dan murid-murid memarahi mereka, Yesus sangat tidak senang. Secara harafiah berarti marah. Dia berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku." Markus 10 ayat 13 dan ayat 14. Yang ketiga, ketika orang-orang Farisi menunggu untuk menuduh Yesus melanggar hari Sabat dengan melakukan penyembuhan pada hari Sabat, Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang?" Markus 3 ayat 4. Dia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka dan kemudian menyembuhkan orang tersebut. Markus 3 ayat yang kelima. Saudara, kemarahan Kristus di sini diasosiasikan dengan kesedihan atas kekerasan hati mereka, kemarahan karena kasih. Bagaimanakah mungkin kasih tidak jengkel oleh kejahatan, apalagi ketika kejahatan menyakiti objek kasih itu? Itulah ekspresi kasih Yesus. Di pelajaran hari Rabu dengan judul
Allah tidak menindas dengan kemauan sendiri. Ratapan 3 ayat 32 sampai dengan 34. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Jika tidak ada kejahatan, Allah tidak akan marah. Kemarahannya senantiasa hanya terhadap apa yang merugikan ciptaannya. Dia tidak ingin menghukum para pelaku kejahatan. Namun kasih pada akhirnya membutuhkan keadilan. Menurut Esra pasal 5, setelah bangsa itu terus-menerus dan tidak berhenti membuat Allah marah, Dia atau Allah akhirnya menarik diri dan menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Negeri Babel. Esra 5 ayat 12. Namun Allah melakukan hal ini hanya setelah tidak mungkin lagi ada pemulihan. 2 Tawarik 36 ayat 16. Dan Allah kemudian menghakimi Babel atas kehancuran besar yang menimpa Yehuda. Yeremia 51 ayat 24, ayat 25 dan ayat 44. Kemarahan Allah terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mencapai puncaknya dalam penghapusan segala kejahatan untuk selama-lamanya, berasal dari kasih-Nya kepada semua orang dan dari keinginannya untuk kebaikan akhir alam semesta, yang juga mempunyai andil dalam seluruh pernyataan tentang dosa serta pemberontakan dan kejahatan. Di pelajaran hari Kamis dengan judul menunjukkan kasih sayang. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah menyatakan murka terhadap kejahatan karena kasih-Nya. Murka ilahi begitu mengerikan karena kejahatan yang keji dan merusak bertolak belakang dengan kebaikan serta kemuliaan Allah. Pada akhirnya, tindakan Allah yang penuh kasih dalam memberantas kejahatan dari alam semesta juga secara efektif akan menghilangkan amarah dan kemurkaan. Itu disebabkan karena tidak akan ada lagi ketidakadilan dan kejahatan. Saudara, Allah mempunyai hak untuk menjatuhkan penghukuman. Dan ketika Dia melakukannya, Dia selalu melakukannya dengan keadilan yang sempurna. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, meskipun Allah pada akhirnya memberikan penghukuman terhadap ketidakadilan dan kejahatan, Kristus telah memberikan jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Memang benar, Yesuslah yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9. Saudara, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Allah berulang kali menghadapi ketidaksetiaan manusia dengan kesetiaan yang tidak berkesudahan, kesabaran yang luar biasa, kasih karunia yang mengagumkan, dan kasih sayang yang mendalam. Yang kedua, mereka yang telah menerima kasih karunia Allah harus menyadari betapa tidak layaknya mereka menerima kasih karunia itu, sehingga mereka seharusnya bersedia untuk meneruskan kasih karunia kepada orang lain. Yang ketiga, kemarahan yang benar yang Yesus tunjukkan merupakan respon kasih-Nya terhadap keadaan tertentu dan kekerasan hati manusia. Yang keempat, Allah
tidak ingin menghukum para pelaku kejahatan. Namun, kasih pada akhirnya membutuhkan keadilan. Yang kelima, meskipun Allah pada akhirnya memberikan penghukuman terhadap ketidakadilan dan kejahatan, Kristus telah memberikan jalan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Itulah pelajaran Sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga membantu saudara atau pemirsa untuk menemukan poin-poin pentingnya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Curahkanlah itu untuk kami. Roh yang akan memberikan hikmat, pengertian kepada masing-masing kami. Sehingga kami mampu memahami akan firman ini dan menjadi pelaku firman. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat kita. Kita akan bertemu di pelajaran pekan depan. Selamat belajar, selamat sahabat, dan Tuhan memberkati kita.